Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, izin bertanya Gus. Begini Gus, saudara saya sering kena musibah dengan bentuk kalau punya uang selalu hilang dengan goib. Entah itu siapa yang ambil, kita nggak tahu ya. Terus saya arahkan untuk mengikuti tausiah Gus. Harapan saya supaya bisa mengenal Allah. Mohon saran dan solusi supaya hatinya lebih tenang. Menurut Gus itu gimana? Mohon sarannya Gus. Sampun. Jarang Gus, ngapunten Gus. Yang kedua, saya pribadi sholat secara syariat dari dulu malas Gus. Bisa dikatakan tidak beragama. Setelah mengenal tausiah Gus, tahu bertuhan. Jadi kalau orang tak beragama tapi bertuhan itu gimana Gus? Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si kalau tulisi menjegak lali. Bagaimana orang tidak beragama tapi bertuhan? Tidak beragama. Antep-antep nggih kita kok bagi Allah enteng. Bertuhan nggih. Pun Gus, kula badhe tanglet. nggih. Masalah renjang kula kok saged ngertos waline Allah niku pripun Gus? Padahal Gusti Allah niku kan sing ngertos piyambake wali. Nggih. Tapi kok tiang saged ngertos wali? Ngoten nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik telu dhisik. Nggih, nanti diteruskan nggih. Nggih, telu dulu, 3 dulu. Nanti dulu, Pak. Musibah berkenaan dengan kehilangan uang, entah nggak tahu siapa yang mencuri. Apakah bangsa gaib koyok tuyul? Apakah bangsa kasar saudaranya sendiri atau orang lain? Hatinya itu jadi gelisah, piye caranya gak gelisah? Gak gitu nggih? In asobahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Lah kuwi maca tok bos, ya tetep sih susah. Jangan dibaca saja, praktekkan isi maksud daripada wa inna ilahi roji'un. Baliyo Sri kuwi minggat suwe iku ndang baliyo Sri nang bojomu sing sah. Mengapa Sri kau kok yang minggat? Karena suka ambek bojone wong. Nah lari dari situ, coba kok sayang dengan istri suaminya sendiri, masih ngaji adoyo apa dinteni Pak ning omah garwa kula iki ora tau metu lho nggih, ora tau metu njobane omah. Makanya satu sisi saya itu koyok-koyok mempenjara istri lho nggih, ora tau metu bojo kula niku. Nek kate budal tak peseni yang ngapunten yuga kula niki sudah 7 ya. Kalau saya berangkat ngaji anggapan sudah mati, berarti jangan diarep niku sing bahaya, mentafsirkan bahaya itu. Mungkin sampean kecantol lah ngono. Niki nek salah tafsir. Artinya Pak, apapun perjuangan saya
ketika saat menyerukan dinul haq ini resikonya luar biasa. Mohon maaf dan ya, saya sudah 2 minggu ini yang sudah masuk di dalam HP saya, tidak hanya orang yang beriman saja, tidak beriman juga masuk karena tahu nomor saya kan ada di YouTube itu. Ajaran apa yang kusampaikan hakikat untuk bisa sampai ke makrifat. Dikatakan roti rasa tai. Sungguh memanggil saya bukan mukhlason nama, enggak, anjing, babi. Saya sendiri meniru Rasulullah. Aku kan cuman dipanggil di dunia maya, lah gitu toh. Hanya panggilan. Tapi Rasulullah bagaimana? Dihantam kotoran onta dan lain sebagainya secara fisik. Kalau saya dibunuh karakter lewat ajaran ini tadi, nyantai aja. Rasulullah berkata, semua itu datangnya dari Allah. Mengkondisikan ruhaniyah itu di ahad. Kalau sudah duduk di ahad, siapa yang mencela, siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman, itu semuanya datangnya karena Allah. Ayatnya ada. Ketika Allah memberikan hidayah terhadap hamba yang digendaki, maka tidak ada satupun orang yang bisa menyesatkan. Tatkala Allah menyesatkan hamba yang digendaki, maka tidak ada satupun orang yang bisa menolong. Nah ini dasar saya. Mereka seperti itu juga karena digerakkan Allah. Nggih mboten? Kalau tak tarik di dalam hukum syariat, wah tukaran Pak, isok hukum barang. Tapi saya masukkan di dalam hakikatnya. Oh ya, semuanya itu juga karena Allah. Hujan turun ya karena Allah, apapun juga karena Allah, dilokalisasi juga karena. Jawab apa bos? Kok pedih sih men? Memang di dalam hukum syariat ada dasar Pak, apik dari Allah, kalau jelek dari nafsumu sendiri. Awak nafsu. Itu secara syariat salah. Benar, ya seperti itu memangnya. Supaya apa? Kita secara fisik biar tidak melanggar aturan. Cuman tak tarik dari rohaniyah, semuanya datangnya dari Allah. Ning masjid ya Allah, ning lokalisasi ya Allah. Cuman pertanyaannya, mengapa si A diletakkan masjid, mengapa si B diletakkan di lokali? Gak usah repot-repot gegeran, kabeh Gusti Allah kok. Wis, engko nek kurang paham didalami maneh ngaji. Pun. Bagaimana saya itu bisanya tenang? Iki termasuk musibah atau qobdi, takdir yang tidak enak? Jawaban secara ringkas, hatimu jangan iman terhadap makhluk berupa uang yang hilang. Tapi hatimu harus beriman, bersaksi dan melihat semuanya yang memperjalankan adalah Allah. Itu yang dimaksud wa inna ilaihi raji'un. Ketika Anda mendapatkan musibah, faqalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in asobahum. Yo baliyo nang Gusti Allah. Maksudnya jangan dibaca saja. Nek kau baca saja terus susah ya susah terus gak mari-mari. Tapi manakala kau kembalikan semuanya karena Allah, hatimu tidak akan gelisah, gak akan susah. Sebab sesungguhnya semua apa di dunia itu milik Allah. Yang kedua, bagaimana caranya sampai iki tidak susah? Jadilah seperti tukang parkir. Mobil mewah, sepeda mewah diparkir, ketika diambil yang memiliki, digandoli ndak? Lapang dada maklong. Karena apa? Tidak merasa memiliki. Berarti kunci sampean, walaupun satu sisi koyoke duit sampean,
sampean harus belajar untuk tidak merasa beres wis niku lho kok dadi loman. Akhirnya sampean ono acara ngene mau udah loman bantu untuk sound system aku, untuk terop aku, wis kau kabeh jajane saya. Di situ nanti jadinya sukseslah acara kita ya. Oke, yang kedua, kalau niki males sholat. Ketika aku mengenal pengajaran Dinul Haq, terus di situ saya boleh dikatakan orang yang tidak beragama tapi bertuhan. Bagaimana? Pun Pak, jawabku anak loro. Kacamata syariat dengan kacamata hakikat. Kalau kacamata syariat apapun alasannya, syariat kan dohir Pak ya. Syariat dohir, yes koyok niki lho, ayang-ayang lho syariat. Lah hakikate sing ngobah iki dudu ayang-ayang, tapi tangan. Coba tanganku tak jegideg meneng. Ayang-ayangnya obah. Nah, berarti yang memiliki obah siapa? Tangan, bukan ayang-ayang. Berhubung kita melihat bayang-bayangnya, mesti beriman yang memiliki gerak adalah bayang-bayang. Coba kalau kita melihat ini tangannya, gak mungkin jenengan beriman yang punya obah gerak itu adalah bayang-bayang. Paham gak maksud saya? Inilah antara Allah dengan makhluk seperti ini. Terus bagaimana secara hakikat saya itu tidak menjalankan hukum agama secara syariat Islam. Sholat ya tidak, puasa ya tidak, apapun tidak. Tapi saya dikatakan bertuhan. Artinya ruhaniyah sampean ini selalu berzikir pada Allah. Artinya ruhaniyah sampean itu selalu nyawiji, selalu mengahadkan Allah. Yun sewu, Rasulullah itu mendidik kita itu jalurnya tidak seperti itu. Jalurnya wasilun. Kok disi, aku gak nyalon sampai lu, belum. Ada dua jalur untuk menuju pada Allah. Pertama disebut wasilun. Ini yang dilakukan Rasulullah. Jalur di mana Anda beragama juga bertuhan. Kafah sempurna. Bis. Tapi ada jalur lagi. Ya, iki ojo disalahno, Bos. Jalur kedua iki majdubun. Apa majdubun itu? Jalur di mana jasmani Anda sudah tidak ngereken, tidak ngereken ya. Tidak menghiraukan dengan hukum-hukum dohir. Arabku, masih aku mudah, katku, masih aku. Terus dia tidak mengikuti hukum-hukum yang ditata di dalam hukum syariat. Biasanya iki, Pak. Orang yang akalnya diambil Allah, seret, tapi hatinya penuh dengan cahaya makrifat Allah. Iki majedubun, terus kelakuannya jenenge jadab, orangnya majedub. Ini artinya dia setiap detik, setiap saat dan waktu sadar semuanya itu Allah. Mungkin ya, saya melihat di Pasuruan ada Gus Ja'far, tahu? Asli Allah. Karena secara akliyah dia itu sudah tidak ngurusi aturan-aturan hukum syariat. Makanya dikatakan tidak beragama. Tapi hatinya selalu koneksi. Cuman yang saya khawatirkan, mudah-mudahan enggak. Yang saya khawatirkan gini, umpama saya
Saya tiru-tiru seperti itu, padahal keadaan rohaniah tidak seperti sistem yang kusep. Ini yang bahaya. Paham nggih? Nah, saya katakan tidak apa-apa, Bos. Anda bertuhan walaupun tidak beragama, dengan catatan betul-betul di sini ing mungguh hakikat, ing mungguh Allah, bukan ing mungguh syariat di depan manusia. Ndak. Makanya jangan salah paham. Saya mengatakan dari kacamata hakikat, bukan kacamata syariat. Kacamata syariat itu kacamata agama, kacamata di mata manusia. Nek kacamata hakikat ruhaniyah di mata Allah. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yanduru fi qulubikum. Itulah pedomannya orang yang tidak beragama tapi dia gak ngereken pandangane wong, sing penting pandangane Allah bagaimana. Ini yang dia sibukkan. Akhirnya mohon maaf, koyo seperti istrinya ditinggal, anaknya pekerjaan apalagi wis melaku nih, jarene arek-arek iku wong gen bangun itu biasa ya, majnun lah. Posisi ini pernah terjadi pada Imam Ghazali pada masa proses uzlahnya beliau seperti ini. Makanya saya tidak mengatakan salah, enggak. Cuman kalau yang ditanya apakah Rasulullah itu sistemnya majdubun, enggak, sistemnya wasilun. Hablum minan nas dijaga, lebih-lebih hablum minallah. Wis tinggal jenengan pilih sing pundi, monggo, gak salah. Walaupun saya mengarahkan pada semua anak didik santri di Miftahul Ulum Jaya Baru sistem wasilun, tapi ada keputusan di antara mereka itu masuk dalam majdubun. Aku yo gak oleh nyalah no, Bos. Sebab semua yang mengendalikan itu Allah. Kalau wasilun enggak, wasilun akal masih sambung, masih berinteraksi terhadap sesama manusia, menjaga hukum syariah. Hati tetap menjaga hukum hakikat hanya pada Allah. Inilah mereka yang bisa kami laksanakan, kami ibaratkan seperti ikan hidup di lautan. Airnya asin tapi ikannya nggak ikut asin. Ini majdubun, wasilun pun. Yang ketiga wali. Ada orang yang mengatakan tahu wali. Apakah itu benar, Pak? Saya ini andaikan buta, jenengan iki gak buta, apa mungkin sah saya mengatakan jenengan gak buta? Sah? Mboten sah. Karena saya tidak tahu jenengan buta atau tidak buta. Orang yang berhak dan sah mengatakan di depannya itu gak buta, yang mengatakan harus tidak buta. Paham maksud saya? Orang yang tahu wali itu dia harus terlebih dulu jadi wali, bukan wali murid, Bos, ya. Waliullah, orang yang jadi wali Allah, kekasih Allah itu orang yang sudah kelangan rumongso orangnya. Man arafa nafsahu faqad arafa, man ngarofa nafsahu faqad ngarofa robbahu. Apa perbedaan nafsah dengan robbah? Barang siapa yang tahu jati dirinya itu siapa, maka dia betul-betul akan tahu Tuhannya. Artinya dikatakan tahu dirinya itu sudah kehilangan kemakhlukannya sifat basariah.
Yang tadinya saya merasa ada sebab diadakan oleh yang ada, merasa ada ini hilang udah. Wujud iku sifat jaisi Allah toh. Lawane wujud iku ngadam. Wujud lawan katane adam. Artinya tidak wujud. Lah wujud itu jadi sifat wajib Allah. Lah sifat wajib itu sifat yang harus ada pada diri Allah. Lah adam adalah sifat wajibnya kita sebagai makhluk. Dikatakan sifat wajib, wajib manusia itu makhluk tidak ada. Lah ini ada kok. Ya, sebabnya adanya diadakan oleh yang ada. Jikalau kau ingin tahu sebetulnya hakikatnya wujudnya yang wujud, ya kui harus kembali ke asalmu bos, tidak wujud. Kalau kau sudah merasa tidak wujud, maka disitulah yang dimaksud orang yang tahu dirinya. Otomatis fakot araf bahu, jawabannya mesti gitu. Dia tahu Tuhannya, berarti antara nafsahu dengan robbahu la farqa bainahuma. Artinya inilah Pak yang disebut ana nanti. Ana, ingsun. Tapi bukan ingsun makhluk loh Pak nggih. Ingsun kholik. Yang dawuh itu kholik. Setelah kelangan keingsunan kita sebagai manusia sifat basariah ini, itulah wali. Secara fisik masih ada Pak, secara rohaniah sudah tidak berlaku, makhluknya sudah tidak berlaku. Itulah yang kumaksud, yang tahu wujud itu adalah wujud itu sendiri. Kalau tambah bingung Gus, ya kayak ono cagak ngono. Kalau bingung ya, semuanya wajib bingung ya. Wajib bingung dulu. Kita itu wajib tersesat Pak, wajib. Untuk menuju satu kebenaran di sini, saya harus tersesat kemana-mana karena belum tahu ke sini. Kalau sudah tahu di sini, maka kados jenengan seperti Anda nggak tersesat, langsung jujuk. Sama roh iku Pak, tatkala di dunia sudah sering bertemu Allah, mohon maaf, saya kuluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Roh iku bos, malaikat gak takon marobuka. Takoni apa? Selamat datang, tempatmu sudah disiapkan. Karena ketika saat di dunia Anda sudah sering bertemu Allah, ketika ajal menjemput, kata Rasulullah, kalbarki, balikmu koyok kilat, seret gak tersesat. Yuk kata jenengan sudah tahu makom sini ya, nggak ada takon-takon, seret. Lah kula tanya, Pak, makom Mbah iki mereka belok kiri, belok kanan. Wis bingung Pak. Tapi saya tidak akan pernah berhenti perjuangan tersesat ini, maka barulah akan sampai pada tujuan. Jadi orang yang tersesat jangan disalahkan dulu bos. Itu adalah proses dia mencari kebenaran. Sama, walaupun ini tidak beragama dulu, ojo dilono bos. Semua proses. Oke, tambah lagi apa ora? Silakan. Moga enten mulih. Iki pinten mulih ya? Kula niki nderek kersa mawon. Jipun. Nggih niki enten setunggal, Mas Imam setunggal nggih, mengke majeng mriki kalih matur sinten saking putih ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miswanto, saya dari Bandar, Batang. Pertanyaan saya Gus, di dalam sistem menuju Allah, untuk bertemu Allah ada dua sistem, yaitu wasilun dan majdubun.
pertanyaan saya, apakah yang wasilun itu bisa berpindah kepada majdubun? Soalnya kalau dari yang berakal menuju yang tidak berakal ini agak riskan, makanya saya tanyakan pada kesempatan kali ini, Gus. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Imam. Mungkin kita batasi sampai jam 12. Pak, besok saya juga kerja, bos. Jam 7 saya berangkat ke kantor melayani masyarakat. Lagian besok ada rapat dengan dengan Pak Camat. Tapi saya sudah izin tadi itu, bila mana terlambat gak apa-apa, Bos. Gak apa-apa. Umpama tinggal 5 menit aja, nggak apa-apa, Bos. Monggo, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet kapan kinten-kinten menungso kala wau niku saged pasrah kados dene semisal contoh sakit di mana dalam keadaan hal ini anak saya mengidap penyakit mulai dari TK sampai sekarang kelas 5, yang dimana penyakit tersebut selalu bergantungan dengan obat. Namanya anak Muhammad Haikal Arfat bin Khairul Imam, bin saya sendiri ini. Yeah. Bin Khairul Imam. Yeah. Ini divonis penyakit skabies ataupun gatal-gatal yang dimana setiap berobat hampir menghabiskan uang 500.000 dan obat itu digunakan habis 1 minggu. Kalau semisal obatnya itu putus, gatalnya akan tumbuh lagi. Padahal kita sering di rumah sakit ketika ada label wa idza maridtu fa huwa yasfin. Artinya kita, saya sebagai seorang orang tua, kayaknya udah pasrah, udah capek mengobati anak saya. Maka dari itu, kapan kira-kira manusia itu bisa pasrah, yakin bahwasanya Allah lah yang menyembuhkan semua penyakit? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga setunggal bre. Mas Apes. Bah niki Mas Lin Mas kok. Mriki. Nah, iya. Pak Ansipin niki ajeng tanglet ya. Ji. Tolong dikasihkan Pak Hansip sepatuan. Moga, mriki. Wes sepatunan ra apa-apa. Mohon izin Pak Yai, kula badhe berdiri. Nggih. Monggo. Nama saya Abes Harun. Oh, assalamualaikum kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini termasuk orang yang jarang berdoa, Pak Yai. Karena saya kalau berdoa seperti tidak dikabulkan. Tapi saya bersyukur. Nah, pertanyaan saya, berdoa sama bersyukur itu tingkatannya tinggi mana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun. Niki pertanyaan sing ping 3 niku setengah hapus ya. Niki nyuwun donga bojo ayu pun dituruti. Nggih. Donga sepeda motor pun dituruti, tapi sik kurang mawon, Pak ya. Ngoten nggih. Nggih, niki kinten-kinten 3 pun cekap nggih. Niki jam 12 kurang seperempat. Mangke Pak Ye niki nerjemahke 15 menit pun niku tutup jam 12 nggih. Nggih. Napa sih ajeng tambah melih?
Sampai ini gue tak serah ke Pak Yai monggo. Oke. Pak Yai ini cekap. Pertama tentang sistem untuk likok pada Allah, sisalik ketika suluk usul pada Allah bertemu itu memakai sistem wasilun. Apakah bisakah dialihkan Allah ke majdzubun? Jawab saya, apa yang Allah tidak bisa? Percaya nggak Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir? Saya pribadi percaya. Jangankan mengalihkan wasilun ke majdzubun, orang perempuan mohon maaf, bisa hamil tanpa laki. Siti Maryam, ya dah? Itu perkara yang tidak masuk di akal, tapi terjadi. Itulah Bapak Ibu sifat kudrat irodahnya Allah, sifat kehendak Allah sendiri. Tatkala Allah menghendaki si A menjadi kekasihku, kata Allah, walaupun Anda itu nasabnya 21. Tahu 21 Bu? Nggak tahu ibu-ibu. 21 wanita nakal. Tahu wanita nakal? Lah, purel lho Pak, purel yang purel nih kalau ya. Kita nasabnya dari beliau misalkan, Bapak Eyo tukang nutuk. Lah, nyun sewu ya. Bila mana Allah menghendaki dia ruhaniyah melepaskan cintanya terhadap selain Allah, akhirnya menjadi kekasih Allah, mampu nggak Allah menghendaki itu? Mampu. Mohon maaf, tolong sakit digosok, kula gosok niki, boleh ya? Oke, kakean ini. Buka di dalam surah Al-Isra ayat 1. Mengapa di sini yang Maha Suci memperjalankan hambanya kok gak pakai langsung ngai namanya? Kok abdi, abdun, maknanya hamba, kawulo. Gede mantep iki. Wong wedok senengane gedhe lan dawa. Gedhe ku mantep, dawa waktune, ngoten lho. Wah, kesusu ngene niku. Isim nakiroh, mengapa tidak memakai isim makrifat? Kok isim nakiroh? Untuk umum. Artinya Allah itu mampu menggendaki pada siapapun hamba yang digendaki, Pak. Ini kan secara muhakkamatah bi abdihi ai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngerti nggih? Tetapi ini memakai maksud hamba ini siapapun bisa dikehendaki Allah, untuk diperjalankan Allah, untuk bertemu Allah. Lah iku jenengan ketika solo nuju wusul ya ta? Wusul. Mampu. Dan jenengan tidak terikat. Allah itu mengangkat itu tidak harus nasabnya kudu baik-baik, enggak Pak, tergantung Allah. Jadi apakah salah ketika saat si wasilun itu solok menuju wusul terus Allah memindahkan ke majdzubun? Enggak salah kalau memang Allah itu yang mengalihkan sendiri. Sama dengan ini kalau Pak ning hikam bab masalah makom sabab dengan makom tajrid. Kalau yang memindah itu Allah, gak salah. Kalau yang mindah, mohon maaf, kita sendiri nafsu itu ingin pindah, nah ini yang bermasalah. Jadi dari pertanyaannya, kalau yang ditanyakan apakah Allah kuasa, apakah itu salah, tidak, manakala memang itu karena
karena Allah. Satu, dua. Kapan letak titik di nol namanya pasrah? Jenengan harus wa anibu dulu, harus kembali dulu. Tadi ayatnya wa anibu ila rabbikum, kemudian wa aslimu lahu. Kalau bahasa doa, ud'uni astajib lakum. Kita harus kembali dan bertemu Allah dulu, Pak. Baru kalau sudah bisa kembali pada Allah, yang namanya tawakal atau pasrah diri sempurna sudah. Apapun nanti keputusan Allah, disitulah yang terbaik. Apapun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gini, Pak, masalah anak tadi jenengan serahkan pada Allah. Dalam arti bukan berarti kita kita melepas ikhtiar dan usaha. Artinya gini, ketika terjadi ikhtiar dan usaha, jangan pernah kau akui kau yang melakukan ikhtiar atau usaha. Baru di situ nanti jenengan sakit tawakal. Barang siapa yang memegang teguh takwa Allah, yaj'al lahu makhrajan, kau akan dikasih solusi yang terbaik. Apa solusinya Allah? Ada dua hal. Bisa jadi itu disembuhkan karena keajaiban Allah yang tidak masuk di akal, ya. Bisa jadi itu biar tidak menjadi beban pikiran jenengan dalam rumah tangga, Allah mengambil anak dalam bentuk kematian. Allah memberikan putusan-putusan itu terbaik. Cuman kadang kita berhubung tidak melihat Allahnya, itu jadinya marah, susah, gelisah, dan lain sebagainya. Jadi kalau yang ditanya mana letak nol, kita pasrah. Kita harus bertemu Allah terlebih dahulu di makom musyahadah tadi. Caranya itu tadi, jenengan setiap saat dan waktu tanpa terikat waktu dan tempat, sibukkan hatimu berzikir. Yang ku maksud zikir di sini adalah sadar hatimu bahwasanya yang melakukan semua itu yang berupa penyakit adalah Allah yang menguasai itu. Tatkala jenengan bisa masuk di dalam wilayah ini, Bapak Ibu, coro kulo asal bedek, tahu bedek? Menebak, cepat sembuh. Nebak ya, cepat sembuh. Karena kau tidak beriman terhadap selain Allah dalam hal apapun. Inilah maksudnya yaj'al lahu makhrajan. Jadi perkara yang tidak bisa coro akal ketemu solusinya, Allah buka itu. Kasih buka itu. Allah akan buka pintu yang tertutup itu tadi. Sudah umur berapa, Pak? Umurnya anak 10 tahun yang sakit tadi. Udah sampai di situ. Cuman kita ukur. Wes sampai ikuti keadaan jenengan. Kadang kita ada yang buat beli obat 1 minggu 500 lah gitu loh. Kadang juga nggak ada. Udah, kalau nggak ada ya sudah. Kalau ada kita beli. Kalau ada yang buat beli. Kalau tidak ada ya udah. Itu namanya tawakal sudah. Pasrah. Kalau nggak diobati tambah parah. Miturut medis, gitu. Miturut medis. Nah, medis itu kan orientasinya karena tesis. Praktek. Oh, ini tadi ini. Karena sering tesis. Lah, tesis dasarnya ilmu. Lah, sudah. Sampai harus membawa iman. Ini yang ku maksud iman, Pak ya.
Nah, iman berarti jangan dimasukkan di akal, dalam hatimu. Baru di situ akan terjadi nulnya pasrah di situ. Oke. Kedua, ketiga, masalah doa. Lebih tinggi mana di mata Allah antara doa dan bersyukur? Secara ringkas saya jawab syukur. Syukur. Yun sewu, etika berdoa ini jarang diketahui manusia. Ud'uni, menghadaplah kau dulu pada yang punya, yaitu Allah. Niki engsun Pak, ana Allah. Ketemu sik nang pangeranmu, nek kuwi wis ketemu astajib. Diwenehi kuwi. Sing kathah yang banyak tidak begitu. Hati kita menuntut astajib. Nggih mboten? Menuntut astajib. Padahal kita belum bertemu yang mempunyai yang kita minta. Contoh wis ngene. Garwa kula sakniki meteng hamil 3 sasi. Umpama ngono lho Pak, umpama. Nyidam, tahu nyidam nggih? Oke. Nyidam sing disidam niku adalah pelem. Apa pelem bahasa? Mangga muda. Nah, biasa toh Pak ngene iki, istri-istri kita itu. Terus saya nggak punya pohonnya, tetangga saya yang punya, Cak Karim. Sekarang saya bisa mendapatkan mangga muda itu menemui Cak Karim dulu, opo tak sawat dulu terus tak jukuk kok mulih. Halo, etikanya mana? Etika, saya bicara etika, berarti saya harus menemui Cak Karim. Cak Karim, bojoku nyidam Cak Karim. Nyidam apa son? Jaluk pencit. Minta mangga muda. Aku yakin Pak Cak Karim tidak hanya mengatakan ambil loh. Aku yakin, nih tak mundur ke, ambilkan. Itu kalau kita itu etika. Karena Cak Karim merasa dia diwongne, lah ngoten nggih. Dipermisi dulu, ditemui dulu. Coba jenengan gak usah moro nang Cak Karim. Awan tempat. Wong blok. Terus batunya runtuh di rumahnya Cak Karim, gendengnya pecah. Dek. Apa yang terjadi? Cak Karim metu. Dobol. Sapa itu ngeten nggih? Mesti muring-muring. S2. Berarti etikanya bagaimana ketika kita berdoa? Oke, berdoa. Oh, secara syariat memang dianjurkan. Tapi posisi ruhaniahmu itu harus tajali. Artinya ruhaniahmu harus mengesahkan diri pada hidup itu. Ya apa? Hatimu ojo arep-arep sing kok jaluk. Hati kita jangan menghadap terhadap makhluk sesuatu yang kita minta. Hati kita harus menghadap terhadap hidup di situ. Pahami maksud kula? Enggak kita itu kebanyakan gak gitu. Ya Allah, jadikanlah anakku TNI. Sekarang lagi ujian tes A B C D. Bahasanya ya Allah Pak. Tapi hati iki menghadapnya makhluk rupa jabatan TN. Lah ini yang keliru bos. Quran ini wis ngomong. Awakmu iku moro nang aku dhisik bos. Nek wis moro, kalau sudah moro nang aku opo sing kok jaluk? Aku wis ngerti tak wenehi. Lho ngono. Astajib, maka mesti ngijabahi sapa ingsun lakum maring sira kabeh. Iki janji Allah lho nggih. Janji Allah. Berarti kita harus makrifat dulu. Lah ketika kita sudah sampai pada Allah Pak gak iso ngomong. Meneng. Ini yang sudah terjadi loh ya. Isin. Karena apa? Diurai sekarang. Son, raimu kok jaluan sih? Napas mlebu metu. Tidak saya
minta kembalinya kok hargai dengan uang gratis. Coba Pak, nyun sewu, sampeyan tak jaluk napa sampeyan gedene sak jam, tak lironi bojoku gelem. Ojo napas. Ya jelas gak mau tak. Berarti harga nilainya berapa tidak bisa diukur. Belum lagi son meripatmu isok nyawang. Belum lagi telingamu bisa mendengar, lesanmu bisa ngomong, kau bisa makan dan sebagainya. Itu loh semua aku yang mengurus, yang melayani itu saya. Itu Pak Allah. Prinsipnya apa? Kalau tidak ada hidup dalam diri kita, bisakah napas melebu metu sendiri? Gak bisa. Akhirnya muncullah satu kesadaran syukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Jelas sudah. Berarti lebih tinggi derajatnya orang yang bersyukur daripada orang tomak. Tahu tomak? Harap-harap itu apa mana jaluk terang-terangan. Nyun sewu Pak, sampai numpak mobil, ada di perempatan ada orang minta-minta seperti maksa-maksa. Aku yakin Anda memberikan ikhlas. Ada uang merah, biru, apa mana, hijau, klitik terakhir. Pak mungkin panjenengan ini ngambil yang merahnya, paling klitik, gitu ya. Ngunik loh, ya Allah. Tapi coba sampean melihat orang di jalan diem, kakinya nggak ada, nggak minta Pak diem. Aku yakin lebih ikhlas itu sampean. Mesti. Sampean memberikan gak mungkin 1.000 gak mungkin, minimal 10.000 atau 5.000. Berarti Allah lebih memberikan orang yang nggak ngecemes daripada yang tahu ngecemes, men. Tahu ngecemes? Nyomel-nyomel itu, Pak. Anda dimintai seseorang atas dasar dipalak, aku yakin Anda berat. Olehnya mengeluarkan uang itu katakanlah 100.000, pasti gak enak. Bos, 100 bos. 100, ayo enggak 100, pilih nyawa atau milih misalnya. Sampai mengeluarkan 100 loh, yakin gak ikhlas. Tapi sampai mengeluarkan sama-sama 100 atau bahkan 500 memberikan anak yatim, ikhlas enggak? Karena dasarnya dia gak jaluk. Inilah 3 prinsip dijadikan prinsip oleh orang-orang yang sudah likok pada Allah. Bukannya nggak mau jaluk, izin Pak, wedi melebu ngecemes, takut. Dan yang paling takut, yang ditakuti, ngarakno apa? Dituduh nih, atau menunjukkan Allah itu sifatnya meleki. Nek gak dijaluk ae gak dikek. Allah tidak seperti itu, bos. Kita salah songko. Yukhadi'una allaha walladina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Salah, bos. Kita itu nyononin nang Allah, salah. Allah itu di atas loman, Pak. Sungguh di atas loman. Loman ikut loman. Ngerti loman ya? Globo. Allah lebih daripada blobo. Itulah Allah. Apapun dikasihkan sebetulnya yang tidak ada ukurannya dunia ini. Udah. Jadi Pak, itu lebih tinggi syukur daripada doa. Ini berarti jenengan ojo doa, syukur wae terus. Enggak dikasih ya diem wae. Dikasih ya syukur, gak dikasih ya syukur. Cuman bahasa syukur yang kumaksud di sini, Anda berterima kasih itu harus tahu siapa yang Anda terima kasihkan. Berarti Anda juga harus likok sudah bertemu Allah. Jadi syukur itu tenan.
Syukurnya itu betul-betul syukur. Kita berterima kasih pada orang yang kita tidak tahu yang memberi. Apa dikatakan terima kasih? Etika kurang sopan. Kita harus tahu madep matur suwun Pak pun sampean utangi. Jadi bang boten sido ngeplang. Nah, berarti langsung nang orangnya lah gitu dah. Teko doan bab apa jenis yang minjamin jenengan uang itu tetangga sampai di rumah di kamar ngomong, bos matur suwun ya sampai sudah sampean sili arto loh, sah apa mboten ini? Nggak sah. Kita harus datang dan bertemu dan mengucapkan terima kasih, itulah syukur ya. Oke, tak kasih lagi setengah jam. Monggo. Angsal bonus niki. Moga Mas Adam. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kulo badhe tanglet nami kulo Muhatiam. Wonten ayat utawi donga Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin fil awali wal akhiri. Lah niku Muhammad niku awale niku kados pundi, akhire Muhammad niku kados pundi, Gus? Nuwun dipun jelasaken, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo enten boleh mboten niki? Ngomong enten bonus nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Darat tanglet Gus niki menawi nika napa zikir asrori niku tase putus nyambung niku pripun? Matur nuwun. Nggih. Monggo. Ibunya ya. Monggo ibu niki. Kali ibu. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Nggih ngapunten niki kula badhe tanglet kalih panjenengan. Dene suatu masa itu terjadi seorang hamba yang menyaksikan ada suara kados ngoten Pak Yai. Jasad iki yo Muhammad. Terus roh iku ya Allah sing panjenengan sembah. Lah terjadi lagi ketika sholat. Apakah itu yang dimaksud dengan persaksian ketika kita sholat? Terus kita itu tidak mengucapkan lafadz apa-apa, namun hanya dengan merasakan kehadiran Allah. Kehadiran Allah tersebut melalui ngoten rasa niku Gus. Iki lho sing disebut dengan Muhammad, perintah yang diperintahkan oleh Allah, sujudmu rukuhmu iku ya krana iki sing dimaksud dengan sesembahan. Pangestune Gus kula nyuwun dipun lurusake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pernah belajar kitab Adamano? Ada? Ada yang pernah membaca kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jailani? Ada? Sudah? Tak jawab malah ini soal disik mumpung iling. Asyhadu an la ilaha illallah itu persaksian pertama. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu persaksian kedua. Akhirnya disebut syahadatain. Bersaksi pada Allah dan bersaksi pada Muhammad. Mulai Nabi Adam sampai sekarang, siapapun Nabi yang bersaksi, Rasul yang bersaksi, umat yang bersaksi, mesti memakai Muhammad. Sekalipun beliau sendiri itu Muhammadur Rasulullah, bukan wa ana Rasulullah, tapi tetap memakai kalimah Muhammad Rasul. Ada apa dengan Muhammad? Siapakah Muhammad? Ingat,
Bersaksi yang benar itu adalah yang menyaksikan harus tahu siapa yang disaksikan. Ini keterangan saya, jangan Anda tarik ke dari sisi syariah. Kalau Anda tarik dari sisi syariah, maka keterangan saya begini. Sudah benar Anda bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Jadi di situ tidak membahas entah tahu Allah, entah nggak tahu Allah. Yang penting ucapan Allah. Oke, itu secara syariah. Muhammad yang dimaksud adalah Ibnu Abdillah. Ya, zaman kenabian dulu secara syariat wajib kita beriman. Kalau Nabi Muhammad Ibnu Abdillah la nabiyya ba'da, itu sebagai utusan Allah. Pertanyaan saya, secara hakikat siapakah Allah dan siapa Muhammad itu? Sudah kau bertemu? Sebab tadi saya katakan persyaratan dikatakan bersaksi yang benar, yang sah, itu adalah yang menyaksikan harus tahu siapa yang disaksikan. Oke, akhirnya tak tarik dari sisi hakikat syahadat itu tadi. Ternyata dengan rasa dan iman itu terhadap hidup dalam dirimu dan di luar dirimu, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya la ilaha harus hilang, isinya la ilaha harus hilang. Harus hilang. Apa selain Allah dalam hatimu harus hilang. Wis. Muhammad yang dimaksud itu adalah makhluk. Dasarnya mana? Surat Al-Kahfi ayat terakhir. Kul innama ana basarum mislukum. Rasulullah dawuh disuruh Allah. Sesungguhnya saya, kata Rasul, iku basyarun, manusia, mitlukum, sama dengan kau. Sesungguhnya saya itu sama dengan kau, sama makhluknya. Artinya apa ayat ini? Jangan pernah kau memuji bahkan menyembah padaku, tapi puja-pujilah alhamdu utawi sekabai puja dan puji iku lillahi, hanya Allah. Sembah, jangan kau nyembah aku, sembahlah siapa yang ku sembah, itu Rasulullah. Artinya Rasulullah tidak gila dengan kehormatan, tidak ingin dipuja, nggak pernah memerintahkan umatnya untuk memuji beliau. Paham? Ini konteksnya rohaniah, bukan jasmaniah. Kalau urusan jasmaniah terhadap jasmaniah, itu nggak apa-apa, alias wajib memangnya. Terus jenengan jasmaniah terhadap jasmaniah terhadap diri Rasulullah kapan, bos? Wong kita itu zamannya zaman akhir, beliau zaman kenabian. Berarti gini Pak, Muhammad itu makhluk, jenengan makhluk. Lah ngoten nggih? Berarti apa yang dikatakan ibu tadi, ada suara yang mengatakan maksud daripada Muhammad adalah jasmaniahmu, roh itu minangka Allah mau. Lah ngeten ta? Oke, niki mpun diterami ning syariat lho. Pedhot ndak sampean kudu dengan hati iman. Yang dimaksud ruh itu adalah hidup. Alladzi asra bi 'abdihi, itu tadi hidup zat yang menguasai jasmani itu tadi. Inilah yang dimaksud sebetulnya. Berarti persaksian sampean Muhammad itu adalah dirimu makhluk. Iku Rasulullah sebagai utusannya Allah. Artinya jenengan kesini bisa kesini jasmani itu bisanya karena diperintah Gusti. Nah, saya tarik dari hakikat, jangan syariat. Nek syariat ya Ibnu Abdillah Pak. Nah, nek hakikat ya dirimu ini, diri kita makhluk ini. Jelas ya? Oke. Nah, disitulah yang disebut persaksian yang benar, manakala syahadat ini iki sampai tarik menjadi syahadat tunggal. Itulah syahadat ruh jenengan kali kula iki
yang melihat, yang bersaksi, yang menyaksikan itu hanyalah Allah sendiri. Guys, ini harus dilewati dengan proses solo atau kholwat lewat dzikir, itulah baru nanti akan sampai di situ. Apa yang ku katakan itu sebatas ilmu, belum praktek. Nanti jenengan praktek nih dewi baru oh itu tak maksudnya gitu. Ilmu iki kadang sih bingung no Pak, kadang-kadang. Contoh ngene ya Gusti Allah, wujudku biar diketahui oleh makhlukku, tak nyata no wujudku Allah ya, itu lewat nurku yang disebut nurullah. Lah nurullah iku wujudin nurullah dunya saisine, tetapi dunia saisine itu duduk wujudku. Gak bingung kan ini? Tak ulangi lagi. Wujudku biar diketahui kawulaku, saya keluarkan, tak manifestasikan rupa nurullah. Nur yang disebut nurullah, cahaya Allah. Wujud cahayanya nurullah berupa dunia dan seisi, tetapi dunia dan seisinya bukan wujudku. Wis gak bingung sampean. Wis kudu bingung dhisik. Pak, sampean kalau jam 12 siang pingin tahu wujudnya matahari gak bisa. Sebab dalam matahari itu punya cahaya. Saking bentere cahaya Anda tidak bisa melihat wujudnya matahari. Jenengan karena melihat nure Allah inilah akhirnya malah jadi tutupi meripat hati sampean gak bisa melihat wujudnya Allah. Berarti sampean akan bisa melihat wujudnya matahari nanti kalau ketika tulu usyamsi munculnya sengenge matahari jam berapa? Jam 5 baru kelihatan oh itu tamata, karena belum mengeluarkan cahaya. Atau guru busyamsi sebelum surupnya seringe kelihatan bunter ser, tapi kalau jam 12 ya jangan harap bisa melihatnya. Jadi Bapak Ibu, berkenaan dengan pertanyaan yang nomor 3 adalah yang dimaksud ruh itu adalah hidup, tapi tolong gak usah dikeluarkan di lisan, cukup di dalam iman hati jenengan pun satu. Terus yang kedua tentang dzikir sirul asrar putus nyambung. Bapak Ibu, di sini ada proses kekasih Allah itu ada 3. Pertama disebut musyahadatul fana. Kedua musyahadatul kamil. Ketiga musyahadatul baqa. Ketika hamba itu sudah bisa sampai bertemu Allah, awalnya itu fana. Artinya fana dalam 24 jam satu hari satu malam itu bertemu 24 jam itu lebih sedikit hatinya makrifat pada Allah. Berarti cara lampu disco itu biur pet lah, mboten biur pet ya imbang nek biur pet ini mboten nih biur urip murup peti sawi. Dan itu wajib karena itu proses. Wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Lalaimu, terjatuhmu, matinya lampu itu karena memang proses, tidak salah. Sebab dalam dirimu sebetulnya gak ingin untuk melalaikan Allah. Sama dengan orang puasa Pak Ramadan, lupa tidak sahur, tertidur sampai jam 9. Jam 9 bangun, lapar,
di depan di dapur ada nasi, ada sate, 10 sunduk. Lupa kalau puasa. Ini makan habis tinggal kari satu sunduk, ingat, aku poso. Batal enggak jenengan ini ketika habis 9 sunduk itu? Enggak, karena lupa kalau puasa, artinya jenengan lalai, tidak Anda sengaja. Tapi jangan coba-coba meneman ini, tinggal satu, wis dimakan aja. Inilah yang menjadikan batalnya puasa, karena disengaja. Kemudian tapi terus dzikir iku sampean asah terus, maka Allah meletakkan Anda di bakok. Bakok iku nyala terus, gak mengenal mati. Walaupun Anda tidur maupun terjaga, tetap ruhaniyahmu itu berzikir alias bertemu Allah. Inilah yang disebut makom maksum. Landukur iki mahfud. Jelas? Proses dari proses ini wajib berlaku. Tapi pertanyaannya, apakah seseorang itu harus seperti itu? Mampukah, bisakah seseorang langsung bakok nek Allah yang mengendaki? Nah, bisa. Kalau sudah kita kembali kepada Allah, nah wis gak iso jawab. Sistem iki gak kanggu. Nah ya dah, gak kanggu. Kembali pada yang terakhir tentang Muhammad. Kembali lagi kepada yang kujelaskan tadi. Ya dirimu itu, makhluk itu disebut hakikati Muhammad. Makhluk. Awal sampai akhir artinya apa, Pak? Mohon maaf, inilah sampean kudu peka. Nabi Adam dulu syahadatnya Muhammadur Rasulullah. Sampai kanjeng Nabi Muhammad ya Muhammadur Rasulullah. Sampai kita ya Muhammadur Rasul. Awal sampai akhir. Artinya apa, Pak? Mohon maaf. Kita itu akan disebut syahadat yang benar terhadap Muhammad manakala Anda tahu Muhammad. Yang diperintahkan yaitu godong rutu jatuh, kalau tidak dijatuhkan Allah jatuh sendiri bisa? Nggak bisa. Berarti wujud godong ini hakikatnya Muhammad, jatuhnya itu sebagai Rasulullah, utusan Allah, diperintah Allah jatuh. Mulai awal sampai akhir yokui cetok. Oke, terima kasih semuanya. Bila mana jenengan kok kurang lego, WA. Karena waktu kita terbatas, Pak, ya. Kita semuanya juga punya kegiatan habis ini. Sebetulnya hatiku pingin sampai subuh, Pak, ya. Tapi kita dituntut kegiatan-kegiatan tugas kita selanjutnya. Oleh sebab itu, awal sampai akhir, apa yang telah kita terima dari Allah, semoga harapan kita menjadikan satu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, berkahi terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Doanya untuk Mbak Yai, Pak, nggih. Kula awal akhir manakala ada kalimat saya yang kurang sopan, ngoten, kula nyuwun agunge pangapunten, mohon maaf lahir batin. Nek sampean iki mengkikik kurang paham, boleh langsung konsultasi chat WA mriku, ya. Nek bila mana kok yok miskil, artinya wis gak cocok iku, monggo gak apa-apa. Kula niku siap dilokni, siap dicaci, siap diapake. Pun monggo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina ila yaumiddin. Ya Allah, selamatkanlah jiwa kami dan semua keluarga kami dari pengridu-pengridunya hawa nafsu pada kami dan anak putu kami, keluarga kami. Nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'rifatika wa ilaihim. Ya Allah, terangilah hati kami yang gelap ini sehingga bisa makrifat terhadapmu dengan cahaya hidayahmu, dengan cahaya ma'rifatmu, dan juga terhadap keluarga kami dan keturunan kami. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ilaihim. Ya Allah, bukalah hatiku yang tertutup ini dan terhadap keluargaku, terhadap keturunan-keturunanku ila yaumil qiyamah, supaya sebelum kami mati sudah makrifat terhadapmu. Ya Allah, yassir lana fi kulli umuri wa afina fi kulli umuri dunya wal akhirah wa ilaihim. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami di dunia ataupun di akhirat, dan juga terhadap keturunan keluarga kami dan keturunan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.